Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pengurus dan jemaah Masjid Al-Mu'awanah Terang-Terang, yang saya hormati dan saya muliakan para ustaz guru-guru saya yang sempat hadir pada subuh hari ini, dan lebih khusus lagi kepada seluruh saudaraku dari member komunitas Peduan Subuh yang insya Allah semuanya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, karena betapa banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, sehingga Alhamdulillah di subuh hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa meringankan langkah kita menuju masjid Allah ini. Dan luar biasanya di subuh hari ini mesti kita menghadapi, melewati. Pada saat saya lewat di sini hujan rintik-rintik, jadi kita melewati hujan dan gelapnya malam menuju masjid. Tapi tetaplah semangat, karena Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi, "Bassirul masa'ina bid-dulamin ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam gelapnya malam menuju masjid-masjid Allah, menuju rumah-rumah Allah untuk melaksanakan kewajibannya, maka di hari kemudian nanti dia akan diberikan cahaya yang sempurna. Dan mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang di hari kemudian nanti diberikan cahaya yang sempurna pada saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan ke junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dialah nabi sekaligus rasul yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya memasuki materi, ada satu kisah. Kisah ini adalah perjalanan dakwah seorang syekh yang bernama Syekh Maulana Tariq Jamil dari Pakistan, melaksanakan perjalanan dakwah ke Yordania. Suatu ketika pas di subuh hari, dia berada di perbatasan antara Yordania dan Palestina. Disitulah dia bersama rombongannya melaksanakan salat subuh. Setelah melaksanakan salat subuh, secara tidak sengaja dia melihat salah seorang tentara Israel yang mengintip masuk ke dalam masjid. Kemudian terlihat oleh Syekh Maulana Tariq Jamil. Kemudian Syekh Maulana Tariq Jamil mendatangi tentara Israel tersebut, kemudian bertanya, "Wahai Tuan, apakah yang Tuan intip masuk ke dalam masjid?" Kemudian apa kata tentara Israel itu? "Saya mengintip masuk ke dalam masjid
karena saya mau melihat berapa banyak umat Islam yang salat subuh di masjid. Kemudian Setan Jamil bertanya, apa maksudnya perkataan Tuhan? Apa kata tentara Israel bahwa di dalam kitab saya dijelaskan bahwa apabila umat Islam di seluruh dunia salat subuhnya sudah seramai salat Jumat, maka disitulah negara Israel akan hancur, negara orang-orang kafir akan hancur. Tapi sekarang saya bisa tersenyum karena saya lihat jemaah yang salat subuh, orang Islam yang salat subuh belum seramai salat Jumat. Jadi mari kita senantiasa memakmurkan rumah-rumah Allah ini, bagaimana mewujudkan salat subuh betul-betul seramai salat Jumat, kemudian Islam ini bisa jaya dan orang-orang Israel, orang-orang kafir akan hancur. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada pertemuan subuh kali ini saya akan mengangkat suatu kisah, yaitu kisah bagaimana malaikat Israel mencabut nyawa seorang dalam keadaan tertawa, dalam keadaan tersenyum, dan dalam keadaan terkejut atau kaget. Di dalam Islam kita tentunya mengenal rukun iman, dan di antara 6 rukun iman itu yang kedua adalah beriman atau percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Di antara banyaknya malaikat-malaikat Allah, ada 10 malaikat yang mungkin mulai dari SD kita pelajari masih anak-anak. Ada 10 yang wajib kita ketahui. Di antaranya malaikat Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Atib, Rakib, Ridwan, Malik, Atib dan Rakib, Munkar dan Nakir. Ada 10. Namun di antara 10 malaikat yang wajib kita ketahui ini, ada lagi 4 malaikat yang disebut malaikat utama. Siapakah 4 malaikat utama itu? Yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israel itu sendiri. Dan saya yakin para jemaah sudah mengetahui semua apa tugas dan tanggung jawabnya para malaikat ini. Yang kita akan bahas adalah malaikat Israel. Malaikat Israel disebut juga malaikat pencabut nyawa. Iya. Nama Israel tidak pernah dicantumkan di dalam Al-Quran, tetapi dia disebut sebagai malaikat maut atau malakal maut. Iya. Sebagaimana ada contoh firman Allah dalam Al-Quran di surah As-Sajdah ayat 9, Qul yatawaffakum malakul mauti alladzi yukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Ya. Jadi situ berbunyi malakul maut, tidak disebutkan namanya Israel. Ya. Malaikat Israel ini, ya, selain dia termasuk dalam 4 malaikat utama, Allah menciptakan malaikat Israel atau malaikat pencabut nyawa ini serupa betul dengan malaikat Mikail. Jadi Allah menciptakan malaikat Israel serupa dengan malaikat Mikail. Mulai dari wajahnya serupa, ukurannya serupa, kekuatannya serupa, lisannya serupa, sayapnya serupa, tidak kurang dan tidak lebih sama dengan malaikat Mikail. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan bahwa malaikat Israel ini mempunyai 4 wajah. Mempunyai 4 wajah. Jadi malaikat pencabut nyawa itu mempunyai wajah. Yang pertama berada di atas kepalanya, yang kedua wajahnya berada di mukanya, dan yang ketiga wajahnya berada di punggungnya, dan yang keempat wajahnya berada di telapak kakinya. Malaikat Israel mencabut nyawa para nabi, yaitu melalui wajah yang ada di kepalanya. Malaikat Israel mencabut nyawa orang-orang yang beriman melalui wajah yang ada di mukanya. Malaikat Israel mencabut nyawa orang-orang kafir melalui wajah yang ada di punggungnya. Sedangkan seluruh jin
dicabut nyawanya oleh malaikat Israel melalui wajah yang ada di telapak kakinya. Malaikat Israel atau disebut dengan pencabut nyawa, mulai dari ujung rambut kepalanya sampai di telapak kakinya berbulu za'faran, ya, berbulu za'faran. Di setiap bulunya, di setiap bulu yang ada pada tubuh malaikat Israel itu terdapat 1 juta muka. Setiap 1 juta muka terdapat 1 juta mata, terdapat 1 juta mulut, dan terdapat 1 juta tangan. Malaikat Israel ini mempunyai sayap sebanyak 4.000. Mempunyai sayap 4.000 dan mempunyai kaki 70.000. Dijelaskan bahwa di setiap mulutnya itu terdapat 1 juta lidah, dan setiap lidahnya itu mampu berbahasa 1 juta bahasa. Dan malaikat Israel ini, apabila seluruh air yang ada di sungai, seluruh air yang ada di lautan ditumpahkan dari atas kepalanya, maka setetes air pun tidak akan ada yang tumpah terjatuh. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa tatkala Allah menciptakan al-maut dan memberikan al-maut ini kepada malaikat Israel, malaikat Israel bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, apakah al-maut itu?" Kemudian Allah menyingkap rahasia al-maut itu dengan menghadirkan semua malaikat-malaikatnya. Tatkala seluruh malaikat-malaikat telah hadir, maka Allah pun menyingkap rahasia al-maut itu. Tatkala seluruh malaikat menyaksikan al-maut, maka seketika itu seluruh malaikat tersungkur dan jatuh pingsan selama 1.000 tahun lamanya. Jadi seluruh malaikat pada saat menyaksikan al-maut ini, mereka tersungkur dan pingsan selama 1.000 tahun lamanya. Tatkala seluruh malaikat ini tersadar dari pingsannya, kemudian dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, adakah makhluk yang lebih besar dari al-maut ini?" Kemudian Allah berfirman, "Akulah yang menciptakannya, maka akulah yang lebih agung darinya, dan tidak ada satu orang pun makhluk yang akan terlewat dari malaikat maut ini." Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, "Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada." Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah al-maut ini diberikan kepada malaikat Israel, malaikat Israel khawatir tidak berdaya untuk memanggil al-maut itu. Kenapa demikian? Karena malaikat Israel sadar bahwa al-maut itu lebih mulia darinya, sehingga dia khawatir dia tidak berdaya untuk mengambilnya. Maka Allah memberikan kekuatan kepada malaikat Israel untuk mengambil al-maut ini dan menempatkan al-maut itu di dalam genggamannya. Tatkala al-maut berada di dalam genggaman malaikat Israel, berseru al-maut kepada Allah, "Ya Allah, izinkanlah aku berseru sekali lagi, sekali saja. Izinkanlah aku untuk berseru di langit sekali saja." Maka Allah pun mengizinkan al-maut itu untuk berseru. Kemudian berkatalah al-maut itu bahwa "Saya adalah al-maut. Saya mempunyai tugas, ya, pemisah antara seorang anak dan seorang ibu, pemisah antara seorang
saudara laki-laki dengan saudara perempuannya. Aku adalah pemisah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Aku adalah al-maut yang bertugas meramaikan kuburan. Aku adalah al-maut yang mencari, menemukan engkau dimanapun engkau berada, walaupun engkau berada di balik benteng yang kokoh dan kuat, sebagaimana dengan ayat yang saya bacakan tadi. Walau kuntum fi burujin musyayyada, walaupun engkau berada di balik benteng yang kuat, pasti malaikat maut itu akan datang menemuimu. Seluruh yang hadir, yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-maut ini turun ke muka bumi ini, turun dari langit pada saat dia hendak mencabut nyawa seseorang. Maka al-maut ini ditemani oleh dua malaikat. Yang pertama adalah malaikat rahmah dan yang kedua adalah malaikat azab. Sebagaimana dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasai dan Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, hadis ini sangat panjang, Al-Barra bin Asib, bahwa pada saat malaikat maut turun ingin menjemput, mencabut nyawa seseorang, maka dia ditemani malaikat rahmah. Apabila orang yang meninggal ini adalah orang yang beriman, maka dia membawa kain kafan dari surga yang putih bersih dan harum baunya. Dan sebaliknya, jika yang hendak dicabut nyawanya adalah orang pendosa, orang yang senantiasa mengisi hidupnya dengan kemaksiatan, maka dia turun bersama dengan malaikat azab. Setelah malaikat pencabut nyawa ini, malaikat Israel ini mencabut nyawa, maka seketika itu apabila orang beriman, maka diambillah oleh malaikat rahmat. Dan apabila yang meninggal ini adalah orang yang senantiasa berbuat salah dan dosa, maka diambillah oleh malaikat azab. Dan malaikat Israel ini dia ditemani juga oleh malaikat arham untuk menentukan di mana tempatnya seorang itu untuk dicabut nyawanya. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, malaikat maut turun dari langit ke bumi memperhatikan wajah setiap orang. 70 kali kita diperhatikan ini dalam sehari oleh malaikat maut. Apalagi kalau kita punya daun yang tertulis nama kita itu di arasnya Allah telah jatuh, 40 hari menjelang kematian kita sudah jatuh, maka di saat itu malaikat maut sudah mengawasi juga kita terus. 70 kali dalam sehari malaikat maut mengawasi kita ini. Bahkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang kaum Ansar, kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau bertanya. Apa kata Rasulullah? Silahkan. Ya Rasulullah, siapakah orang mukmin yang mulia itu? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, orang mukmin yang mulia adalah orang yang baik budi pekertinya, orang yang luhur budi pekertinya. Kemudian kaum Ansar ini bertanya lagi, ya Rasulullah, siapakah orang yang pintar itu? Siapakah orang yang cerdas itu? Kemudian Rasulullah SAW menjawab bahwa orang yang pintar, orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya menghadapi kematian ini. Karena kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernyawa, yang berjiwa pasti kita ini akan mati, akan bertemu dengan sakaratul maut. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi, di sana dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah bertanya kepada malaikat maut. Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu. Allah itu maha tahu atas segalanya. Cuma Allah ingin memberitahukan kepada kita semua ini
Di dalam tafsir tersebut Allah bertanya kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, apakah engkau pernah menangis dalam mencabut nyawa umatnya, anak cucu Adam?" Kemudian malaikat maut menjawab, "Ya Allah, aku pernah tertawa di saat aku mencabut nyawa anak cucu Adam. Aku pernah menangis di saat aku mencabut nyawa anak cucu Adam. Aku pernah terkejut kaget ketika mencabut nyawa anak cucu Adam." Kemudian malaikat maut menceritakan, "Aku tertawa di saat aku hendak mencabut seorang nyawa, di mana pada saat orang yang hendak saya cabut nyawanya itu sementara berpesan, dia memesan sepatu kepada tukang sepatu. Kemudian dia berkata kepada tukang sepatu itu, 'Tolong dibuatkan aku sepatu yang bisa awet aku pakai, yang bisa tahan sampai 1 tahun aku pakai.'" Tertawa pada saat itu malaikat pencabut nyawa karena belum sempat dipakai sepatu tersebut. Malaikat pencabut nyawa sudah melaksanakan tugasnya. Jadi saat itulah sebabnya malaikat Israel tertawa, karena ada orang yang berpesan sepatu minta dibuatkan yang terbaik untuk digunakan 1 tahun, tapi belum sempat dipakai sepatu tersebut, kemudian orang ini sudah dicabut nyawanya. Terus yang kedua ditanya, "Kapankah engkau mencabut seorang nyawanya sampai engkau menangis?" Kemudian apa kata malaikat Israel pencabut nyawa? "Ketika itu ya Allah, seorang perempuan hamil di tengah gurun pasir sendirian. Dia sementara hendak melahirkan. Di saat itu aku hendak mencabut nyawanya, tapi aku biarkan sampai dia melahirkan bayinya. Dan setelah dia melahirkan bayinya, aku cabut nyawa perempuan itu dalam keadaan menangis. Aku menangis ya Allah, karena aku melihat anaknya menangis, dan di tempat itu tidak ada seorang pun yang melihatnya, tidak ada orang yang bisa membantunya, sehingga aku menangis di saat mencabut nyawa ibunya karena aku melihat bayi ini menangis." Terus apa yang membuatmu terkejut atau kaget pada saat engkau mencabut nyawa seorang? Apa kata malaikat maut? "Saya terkejut, saya kaget tatkala aku hendak mencabut nyawa ulamamu ya Allah, mencabut seorang nyawa ulamamu. Aku terkejut ya Allah tatkala aku mendekati kamarnya, tiba-tiba dari kamar tersebut berhamburan cahaya keluar. Aku kaget ya Allah. Setiap aku mendekati kamar tersebut, cahaya itu senantiasa menyilaukanku. Tak seakan-akan cahaya itu ingin mengusirku pergi. Sehingga pada saat itulah aku cabut nyawa ulama itu bersama dengan cahaya yang ada." Kemudian Allah bertanya, "Wahai malaikat maut, tahukah engkau siapakah ulama yang engkau cabut nyawanya sehingga engkau terkejut dan kaget?" Apa kata malaikat maut? "Aku tidak mengetahui ya Allah." Kemudian Allah berkata, "Ketahuilah malaikat maut bahwa ulama yang engkau cabut nyawanya sampai engkau kaget adalah bayi yang terlahir di gurun pasir, yang engkau cabut nyawanya ibunya. Akulah yang menjaganya dan aku tidak membiarkan sendiri. Maka itulah ulama yang engkau cabut nyawanya, anak dari ibu yang engkau cabut nyawanya di gurun pasir yang kering itu." Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dijelaskan dalam riwayat, tatkala semua makhluk yang ada di muka bumi ini telah meninggal, maka tertinggallah malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel. Maka Allah pun memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawanya sendiri. Maka malaikat Israel pun pergi di antara surga dan neraka mencabut nyawanya sendiri. Dan
Apa kata malaikat Israel tatkala ia mencabut nyawanya? Andai aku tahu bahwa saat aku mencabut nyawa seseorang begini sakitnya, niscaya aku mencabut nyawa orang-orang yang beriman dengan lemah lembut. Luar biasa sakitnya itu sakaratul maut. Sampai di dalam riwayat dijelaskan, tatkala Rasulullah SAW sementara sakarat, Rasulullah SAW masih sempat terucap di bibirnya, sakit sekali sakaratul maut ini. Ini pesan wasiat dari Rasulullah bahwa sakaratul maut itu sangat sakit. Sampai Rasulullah berkata, sakit sekali sakaratul maut ini. Jibril berdoa kepada Allah. Saking sayangnya Rasulullah kepada kita, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, timpakan saja seluruh sakitnya sakaratul maut ini kepada aku. Jangan engkau timpakan kepada umatku. Biarlah aku semua yang akan menanggung sakitnya sakaratul maut. Sampai malaikat Jibril pun berpaling, memalingkan wajahnya karena tidak tega melihat Rasulullah SAW direnggut nyawa. Rasulullah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, apakah engkau jijik melihatku Jibril sehingga engkau memalingkan wajahmu? Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, aku tidak tega melihat orang yang paling disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merenggut nyawa. Jadi pesan buat kita semua bahwa sakaratul maut itu sangat sakit. Tapi jika sekiranya kita ingin sakaratul maut itu keluar pada saat kita dicabut nyawa kita mengalir seperti air, maka mari senantiasa kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Saya rasa cukup sekian dan demikian. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah, dan kalau ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.